Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Pada video ini saya, Siti Nadia Hasanah, akan membahas tentang pengesahan RUU TNI. Dilansir dari kompas.com pada 20 Maret 2025, DPR RI resmi menetapkan revisi Undang-Undang atau RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI menjadi undang-undang. RUU TNI disahkan lewat sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 20 Maret 2025 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir dan Saas Mustofa. Pembahasan revisi UU TNI sempat menuai polemik dan mendapat penolakan dari masyarakat. Bahkan sejumlah massa melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI bersamaan dengan gelaran rapat paripurna. Adapun perubahan dalam UU TNI diantaranya ihwal kedudukan koordinasi TNI, penambahan bidang operasi militer selain perang atau UMSP, penambahan jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif, dan perpanjangan masa dinas keprajuritan atau batas usia pensiun. Sebagaimana dituangkan dalam perubahan pasal 47 UU, jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari 10 bidang menjadi 14 bidang. Selain ketentuan 14 bidang jabatan sipil tersebut, TNI aktif harus mundur atau pensiun dari dinas keprajuritan. Ada dua tugas pokok baru OMSP yang ditambahkan, yaitu meliputi membantu dalam menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Fraksi-fraksi di Komisi 1 DPR RI akhirnya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dengan demikian revisi undang-undang ini akan berlanjut ke tahap selanjutnya hingga pengesahan. Salah satu poin kesepakatan adalah mengenai lembaga sipil yang dapat diduduki prajurit aktif. Dari 10 lembaga di Undang-Undang lama menjadi 15 yang direvisi yang terbaru. Kelima lembaga tambahan itu adalah Bakamla, BNPB, BNPT, BNPP, serta Kejaksaan Agung. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI telah menghasilkan berbagai perubahan signifikan. Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah penambahan jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dari sebelumnya 10 menjadi 16 institusi. Dalam rapat Panitia Kerja atau Panja revisi UU TNI yang diadakan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada 14-15 Maret 2025, telah disepakati bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP menjadi lembaga tambahan. Di luar 15 lembaga itu, prajurit TNI harus mengundurkan diri. Selain itu diatur pula mengenai pengerahan pasukan TNI dalam operasi militer selain perang. Jika OMSP itu menggunakan kekuatan bersenjata, maka pengerahannya harus melalui persetujuan DPR. Yang mengizinkan 10 institusi untuk ditempati prajurit TNI aktif, diantaranya Kantor Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Dengan revisi yang dilakukan, 6 institusi tambahan yang kini dapat diisi oleh prajurit TNI aktif adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Makna serta implikasi dari RUU TNI diantaranya adalah perluasan peran TNI di sektor sipil dengan bertambahnya jumlah lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, terjadi perluasan
peran militer dalam pemerintahan sipil. Hal ini dinilai sebagai upaya memperkuat koordinasi di bidang keamanan nasional dan tanggap darurat, terutama pada institusi seperti BNPB dan BNPT. Yang kedua, kekhawatiran kembalinya dui fungsi ABRI. Beberapa pengamat, seperti peneliti senior imparsial, Al-Araf mengkhawatirkan bahwa revisi ini membuka kembali ruang bagi dui fungsi ABRI seperti masa Orde Baru. Menurutnya, tugas utama TNI adalah dalam bidang pertahanan, bukan mengisi jabatan-jabatan sipil yang dapat mengaburkan peran militer dan pemerintahan. Yang ketiga, penguatan pengawasan publik. Sejumlah pihak menilai bahwa yang lebih mendesak dibandingkan perluasan peran TNI dalam jabatan sipil adalah penguatan sistem pengawasan publik. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas militer dan pemerintahan dapat lebih terjaga. Yang keempat, dinamika politik dan keamanan nasional. Perubahan ini juga mencerminkan dinamika politik dan keamanan nasional yang terus berkembang. Dengan meningkatnya ancaman di bidang keamanan maritim, bencana alam, dan terorisme, peran TNI dalam lembaga terkait menjadi lebih strategis. Revisi RUU TNI 2025 membawa perubahan yang cukup besar dalam hubungan antara militer dan institusi sipil. Meskipun ada tujuan untuk memperkuat keamanan dan koordinasi pemerintahan, tetap diperlukan pengawasan yang ketat agar prinsip supremasi sipil dalam demokrasi tidak tergerus. Polemik mengenai revisi ini masih akan terus berkembang, terutama terkait dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan profesionalisme TNI dalam bidang pertahanan. Kan nggak ada, sekarang udah terjawab, tidak perlu dikhawatirkan. Semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan hukum dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ya, kecuali bagi untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus selesai. Ada macam-macam, ada yang melalui persetujuan DPR atau istilahnya dinyatakan sebagai atas dasar kebijakan politik negara, dan kemudian ada juga yang berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan perpres. Ya, yang membedakan begini, kalau itu melibatkan penggunaan kekuatan sampai kemudian berakibat fatal, soal misalnya masalah-masalah sosial, masalah nyawa dan sebagainya, maka itu dikomunikasikan dengan DPR. Sementara misalnya saja membantu ada bencana alam, yaitu tidak benar di DPR. Ya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Nadia Hasanah undur diri dan memohon maaf bila ada salah dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.